Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dan kali ini kita akan membahas kehidupan manusia di hari akhir. Mari kita awali dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Semoga berkah Allah bersama kita. Anak-anakku yang kami banggakan, keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Itulah sebabnya sikap hati-hati dalam menjalani hidup sangat penting menjadi perhatian kita. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan seluruh isinya yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di dalam Al-Quran, kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya adalah kematian. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun dan tidak dapat pula memajukannya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kodrat dan irodatnya Allah, alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti akan datang dengan kehendaknya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar dahsyatnya. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5 juga dijelaskan, dan mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Artinya, Al-Qari'ah atau hari kiamat yang menggetarkan. Apakah Al-Qari'ah itu?
Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat juga ada di Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-8. Dan mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul Adzim. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan isi perutnya dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Pada hari itu, bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah, dia akan melihat balasannya. Tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat banyak sekali dijelaskan. Antara lain, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya, ketika para penggembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan, meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras, masa atau waktu terasa amat pendek, munculnya Dajjal, bahkan terbitnya matahari dari arah barat, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang lainnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat yaitu pertama, Yaumul Ba'ats, yaitu hari di mana proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzah. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia. Kemudian Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menjadi satu menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Kemudian Yaumul Hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab atau dihitung dengan sangat teliti. Setelah penghitungan ini, lalu
akan dilakukan proses penimbangan, yaitu di yaumul mizan. Setiap amal manusia akan ditimbang dengan sangat adil tentang kebaikan maupun keburukannya. Amal setiap orang ditimbang dan tidak seorang pun yang diuntungkan ataupun dirugikan. Karena proses penimbangan amal ini dilakukan dengan cara yang sangat adil. Bahkan anggota tubuh setiap manusia akan ikut menjadi saksinya. Kemudian ada aswirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati aswirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Kemudian ada yaumul fasl dan yaumul jaza. Yaumul fasl adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak. Sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Sedangkan yaumul jaya adalah hari pembalasan atas segala amal manusia ketika hidup di dunia. Seseorang yang beramal baik mendapatkan balasan baik atau yang kita sebut dengan surga. Sedangkan yang beramal buruk akan mendapatkan balasan buruk atau yang kita kenal dengan neraka. Dari penjelasan tadi, anak-anakku, kembali kami himbau, mari kita berhati-hati dalam bersikap, karena setiap perbuatan kita nanti semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mau mulai memperbaiki perilaku kita. Contohnya, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. Meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi kita. Mari kita senantiasa takut ketika hendak melakukan dosa dan maksiat, karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat. Segera bertobat apabila kita melakukan kesalahan dan segera berusaha untuk memperbaikinya. Allah Maha Tahu segala hal, termasuk dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan hamba-Nya. Dengan demikian, kita harus selalu berhusnudzon atau berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak manfaatnya dan bernilai ibadah. Mari kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha menilai. Mari kita senantiasa berusaha bersikap adil karena hal tersebut akan diperhitungkan di akhirat kelak. Dan yang terakhir, anak-anakku, mari kita senantiasa berniat bahwa segala amal ibadah dilakukan dengan ikhlas dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita mampu memetik hikmahnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.